Halo Smart Viewers, kembali lagi di Movie Freak bersama gue Bimo dan gue Nata, dan Hari ini kita di sini bakal ngomongin mengenai film-film dan anime. Anime ya? Yeah! Ini kesenangan Seneng banget. gue. Lu seneng banget nih kalau bahas anime? Iya. Wah, iya ini mah udah makanan gue sehari-hari, Bim. Oh gitu, masalahnya tadi pas ketika lu nge-brief gue, kita akan ngebahas apa, anime tuh gue langsung mencium Waduh, aroma bau bawang dikit gitu. Bau dapur ya. Iya. Ini akan ada berapa rekomendasi anime nih, Tan? Ada 10. Ini gue ada ngasih 10 rekomendasi yang better kalian nonton di tahun 2022. Wajib. Wajib ya, lah boleh, ya. wajib Boleh, lah ya. boleh, Karena boleh. mungkin di sini ada beberapa series buat teman-teman sendiri, mungkin ada Bimo juga mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu ya. Yes, bener banget. Dan Betul. mungkin di sini ada beberapa juga mungkin yang belum kalian tahu atau mungkin kalian expect mungkin rada kurang sih gitu. Tapi nanti gue sangat yakin bahwa ini sebenarnya better kalian nonton sih. Oke, lu di sini mencoba merekomendasikan ke gua yang kalau gua nonton berarti lu berhasil. Oke, Oke. nanti kita lihat. Kita deal ya. Ya. Oke. Oke, dari yang pertama dulu nih Bim. Udah gue Oke. kasih tahu tadi pertama ke lu ada apa judul? Nah, yang pertama itu ada The Rising of Shield Hero Season 2. Season 2. Season 2 nih. Betul. Nah, ini kan dari namanya sendiri, ini jarang banget, men. Maksudnya kalau misalnya superhero atau misalnya kayak karakter utama, protagonis semuanya pasti kekuatan-kekuatannya atau senjata-senjatanya kan pasti dari pisau, pedang Iya, atau kapak atau Iya, apa ya, pokoknya dan yang lain kayak sebagainya ya. nyerang lah. Iya, Nah, iya, ini iya. dia malah bertahan, Bim. Oh, gua tahu senjatanya pasti Defense apa? apa? Shield. Wow. Kurang Jelas ya? sekali ya. Oke. Tameng bro, maksudnya Tameng. kayak kapan lagi? Ini makanya salah satu anime dia kayak bisa dibilang OP banget lah karakter utamanya. Oke, gimana kalau senjatanya cuma shield? Nah itu makanya menarik gak sih? Menarik, Itu yang maksud gue. Nah Menarik, makanya buat menarik. teman-teman better kalian harus nonton. Ini kalau dicek-cek mestinya keluarnya di Q2 lah ya. Nah, Q2 lah ya, Iya, kayak gitu. Anda kayaknya masih kerja bahasa banget kantor ya. lagi ya. Bahasa kantor ya. Bulan-bulan April lah mesti Bulan-bulan Q2 ya. April. Karena kan dia kalau di anime nih maksudnya mungkin buat teman-teman yang belum paham dulu, ini kan rilisnya itu dia per season. Yes, Jadi benar. kalau sekarang tuh apa sih? Fall. Season. Bukan, Cok. Oh. Maksudnya sekarang fall kan? Iya. Seasonnya fall. Terus nanti kalau nggak salah di Q2, gue lupa itu nama seasonnya apa gitu. Ya. Tapi itu nanti akan keluar di bulan-bulan April Oke, mestinya. oke. Gitu Dan ya. ini sedikit fakta aja ya. Hmm. Jadi Rising of Shield Hero adalah sebuah serial anime yang diadaptasi dari novel ringan asal Jepang yang ditulis oleh Aneko Yusagira. Betul, ini dari adaptasi novel. Yes, bener banget. Gitu. Menarik nih. Oke, dari yang kedua ini adalah Devil is a Part-Timer. Nah, ini memang anime tuh rada-rada absurd kadangnya sinopsis Iya. dan cerita-ceritanya. Jadi dari judulnya aja. Jadi ceritanya Bim ada mau tuh bahasa apa nih? Bahasa Jepangnya tuh Aduh, jangan sejauh Devil King. Devil King. Raja Iblis. Iya. Jadi ada Raja Iblis. Terus dia datang ke dunia manusia. Oke. Kekuatannya hilang. Tahu nggak dia kerjanya part time di mana? Starbucks. McD. Demi apa? Banyak Berarti ini sorry gue sedikit potong, ini komedi. komedi tapi ada actionnya juga. Oke, Lucu nggak? oke, Bayangin iya, coy, iya. dia kerja part time Raja Iblis yang Ah. biasanya bunuh-bunuh orang, Iya. jadi raja kayak injek-injekin kehidupan orang, terus datang ke dunia manusia terus kerjanya sebagai part time di tempat makan cepat saji. Cepat saji. Nah, nih gue sedikit kebayang ya kalau misalnya film-film komedi kayak gini, pasti kan dia punya background yang dark nih ya. Raja Iblis ini apakah mungkin kayak Seven Deadly Sin di mana Meliodas itu punya background yang dark tapi dia Oh di enggak, sekarang ini itu- benar-benar lucu aja. Ini benar-benar lucu. lucu-lucuan. Oke. Lucu-lucuan, oke. tapi Menarik, menurut menarik, gua menarik. ini udah terakhir rilisnya tuh 8 tahun yang lalu. 8 tahun. Season 1. Makanya orang banyak yang nggak expect kalau misalnya ini akan rilis lagi. Oke. Nah, karena ya ada isu juga karena ending ini kan dia dari novel juga, Bim. Oh, dia novel juga. Dari novel juga. Ada yang endingnya novelnya rada kontroversi. Oke. Makanya orang pada mikir juga mungkin ada season 2. Ya ada. Ya Ada udahlah. season 2-nya. Nanti Ini kita akan lihat tayang di aja. mana? Ini di streaming service. Oh, Ya, oke. akan ada di streaming service mestinya ya. Oke, nah yang ketiga ini gue pertama kali Aduh. gue nunjuk bahkan dari semua list ini mungkin ini yang udah gue saranin ke orang-orang lebih dahulu. Lu nyaranin ini. Gue nyaranin ke orang-orang. Hmm. Dari judulnya coba baca dulu kali. Tiger and Bunny Season 2. Gue udah Hmm. sempat lihat trailernya. Udah sempet lihat Gue trailernya. udah sempat baca. Udah Bukan sempet. baca, baca sinopsisnya ya, benar Iya. baca sinopsisnya gitu. Dan Rada-rada menurut lu gimana? yang ini Pendapat lu? gue kurang suka. Kenapa? Cok? Bukan karena ceritanya mungkin sedikit Iya. menarik ya, tapi gue kurang suka sama animasinya ya.
Bisa Oh, disebut ya? animasinya. Kalau Iya, iya. Iya, yes. benar animasinya. Gitu, animasinya tuh menurut gue Terlalu anime. terlalu anime gitu ya. Terlalu anime banget gitu. Iya, iya. Gue kurang suka aja sih, Iya, tapi gue nggak tahu. apa-apa sih. Iya, iya. Karena ini studionya studio yang bikin memang rada umum untuk yang bikin anime-anime lucu-lucuan juga gitu. Nah, tapi ceritanya secara sekilas jadi mereka ini adalah superhero lagi. Superhero yang datang kerja di dunia nyata itu kayak dibayar gitu, Bim. Jadi kayak main popularitas. Jadi ada banyak investor sponsor dari brand-brand, kayak salah satunya yang paling kenal itu misalnya ada Pepsi atau misalnya ada dari Bandai juga. Yes, benar. Ini yang bikin kan Bandai nih. Terus ya udah akhirnya dia misalnya kayak gue jadi superhero nih, ada investor ke gue harus bikin tiap kali nyelamatin orang harus ada sponsor, ada. Jadi nanti misalnya abis nyelamatin nih ada TV yang ngeliput, gue harus gaya-gaya, Bim, gitu. Oke. Biar nanti popularitas gue naik, uangnya makin banyak. Ini rada mirip sama My Hero Academia ya. My Hero Academia, Ya. ya bisa dibilang Iya kan? konsepnya mungkin rada-rada agak sedikit mirip. Sedikit mirip Iya, gitu. Oke, oke. menarik ya. Untuk ini gue akan coba satu episode atau Oh iya, setengah episode dulu lah. season 1 dulu nih, Season nonton episode 1 aja, nanti siapa tahu who knows lu akan suka. menarik. Nah ini rilisnya di Q2 lagi. Kenapa ya? Q2. Q2 tuh banyak banget ya? Kayaknya lagi Q2 mungkin lagi ada nggak tahu juga sih. Tapi ini keluar di Netflix, guys. Oh. Di Netflix. Nah, Ini lebih keluar di mudah nih Netflix. untuk, Gue baru untuk ingat. orang nonton Ini ya. keluar di Netflix. Pasti Gitu, nanti oke, yes. akan lebih gampang untuk Ditonton tonton ya, sama- gitu ya. Oke, nah yang keempat ini ada apa, Bim? Spy X Family. Nah, Gila ya, ternyata rekomendasi lu ke gue nih, gue cukup kurang tahu nih iya. beberapa nih. Tapi Spy X Family tentang apa nih, Tan? Dia itu dari komik. Dari Dia komik? Jepang. Manga. Dari manga. Yes. Gitu ceritanya. Paling simpel deh, ini susah deh mau jelasin Spy X Family. Iya. Tapi ini salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh pecinta komik Jepang juga gitu. Karena dia kan yang bikin Shonen Jump nih, barengan sama Shonen Jump. Oke. Yang bikin kayak Naruto gitu-gitu loh. Terus jadinya ada bapak, ada ibu, dua-duanya assassin. Mereka bikin semacam fake family gitu loh. Untuk kayak kerja-kerja di bawah underground gitu kan. Terus mereka ada anak juga, anaknya anak anak tiri gitu lah. Iya. Anak tirinya anehnya yang lain tuh kayak real. Tiba-tiba nih anak tirinya pas gue baca komiknya, loh kok ada super powernya juga. Ada powernya juga? Ada kayak bukan kayak sikis-sikis gitu lah. Oke. Ya cuma nanti buat teman-teman yang penasaran coba lihat trailernya dulu aja dah. Gitu. Gitu. Tapi ini tentang berarti kurang lebih Spy X Family itu komedi juga? Ada Komedi, benar komedi Bim. Oke, jadi sejauh ini rekomendasinya banyak komedi nih ya? Komedi ya, kenapa? Komedi Iya juga sih ya. Tapi ya? kayaknya memang di dunia anime Pasti menurut gue itu lekat salah juga satu daya jualnya sih. ya, daya jualnya. Daya jualnya. Karena Iya, mau humornya. Iya, humornya tuh walaupun sedark apa anime tuh pasti selalu diselipin sama Bisa selipin. komedi-komedi Iya. gitu loh. Walaupun di Bener sih. dialog lah, di tingkah dan lain sebagainya itu pasti ada. Betul. Gitu, Nah, yes. ini akan keluarnya di Q2 lagi. Masih Q2, Masih April Q2, ya? April Semoga nggak juga. April Mop ya. Oh! Oke. Nah, yang kalau kelima nih pasti Bimo tahu nih. Aduh, ini kalau ini mah kayaknya bukan cuma gue doang. Tapi semua smart viewers kayaknya pasti tahu. Dan Pasti pasti tahu. nonton, pasti nungguin. Dan baru keluar episode satunya kemarin. Yes, betul banget. tanggal Yaitu 10. Attack on Titan Part 2, Yes, season 5 Part 2. Part 2. Gitu. Dan gue mau nanya ke lu, Tan. Kita udah sama-sama nonton lah part satunya dan ini kan akan tayangnya per episode. betul. Lu tuh lebih suka atau tipenya tuh nontonnya yang per episode atau lu tunggu dulu? Kalau yang hype ya, hype gua per episode. Lu per episode? Kalau yang hype, karena gue tipe yang kayak kadang suka ke bawah momen juga. Jadi misalnya orang lagi hype nih, jadi gue pas nonton tuh makin seneng karena kayak deg-degan gitu kan. Karena abis selesai nonton, enak kan ngobrolin gitu ya Bim. Abis selesai nonton kayak, iya nih Levi kenapa sih gitu kan. Mungkin buat teman-teman yang nonton, ini maksudnya udah bukan. Iya udah bukan rahasia lagi waktu di season part satunya kan. Levi nasibnya Waduh. wadidaw ya. Ya. Oke. Nanti kita buat teman-teman nanti season 5 part 2 ini. Iya, season 5 part 2 ini akan jauh lebih menarik dan menurut gue kan gue udah baca komiknya juga. Manga, iya. Source-nya tuh masih banyak banget, Bim. Sangat banyak. Masih banyak. Sangat Jadi banyak. menurut gue part 2 kelar maybe entah lanjut season 6 atau di movie. Yes, jadi movie. Gitu. Who knows Kayak gitu gitu. sih. Iya, aduh, gue kalau seandainya nggak kelar juga season 2 ini gue udah jadi rada sedikit mager Di ngikutinnya. movie aja paling menurut gue di movie. Iya, paling bener di movie sih karena ketika manganya udah selesai ya, maksudnya udah banyak Iya, spoiler muncul kan. Bener-bener manganya udah tamat by the way. Iya, manganya tuh udah selesai gitu. Jadi ya gue udah tahu sebenarnya endingnya akan kayak gimana dan Bener. mau nungguin per episode itu
kadang gimana gitu loh Tan. Hmm. Gue jadi kayaknya lebih better sih sampai selesai dulu Sampai selesai dulu baru. gue tonton sih. Oh gitu. Yes. Berarti yang season 5 ini lo kelarin dulu, nunggu Kecuali kelar gua- baru nonton. Iya, kecuali gue nggak ada tontonan anime lain mungkin boleh nih. Oh, Per episode kayak gitu sih. oh iya. Tapi ini menarik sih. Yes, Kalau menarik sih. dari gue juga salah satu yang gue sukai di sini adalah karakter-karakter yang lama-lama juga kan back lagi kan. Iya Yang benar. karena di season 5 itu part 1 itu endingnya apa? Part Oh, udah satu itu mau udah nanggung ini. berantem. Iya. Si Datang pas diserang dari yang cowok udara. namanya siapa? Yang dari di pesawat tuh. Sebentar. Zack bukan. Bukan, yang muka kotak, Armor Titan siapa namanya cowoknya? Ini aduh Rainer. Rainer. Rainer, Ya, yes, Rainer Rainer. lagi OTW mau terjun kan. Tapi gue bosen sih sebenarnya. Apa ini Bosen sama terlepas siapa? dari mungkin ceritanya ya, bukan Hmm. anime tapi mungkin lebih ke manganya ya. Rainer sama si Eren ini udah berantem berkali-kali. Iya. Pasti udah benar. musuh bebuyutan yang udah pasti tuh Rainer udah kalah gitu. Iya sih. Buat apa lagi sih diadu lagi Iya gitu. sih, benar. Iya. Iya nggak sih? Tadi gua hampir spoiler lagi. Gue tuh mau baca kan. Iya, Spoilernya belum baca lu sampai mereka. udah Gue baca tahu belum sih? ending akhirnya tapi gue belum tahu Belum secara tahu cerita runtutannya ya. secara runtutannya. Iya. Gue udah lumayan tahu. Jadi tapi aduh gue udah lupa lagi part 1 tuh endingnya kayak gimana. Part Tapi 1 tuh datang si baru itunya. datang doang kan? Baru datang terus Eren Iya, udah iya. siap kan. Udah ada Jaegerist ya. Jaegerist. Jaegerist Iya, gitu. Jaegerist. Itu menarik banget sih buat teman-teman. Pokoknya untuk yang part 2 ini silahkan tonton, lanjutin terus aja, nanti setiap minggunya pasti dia akan keluar episode baru. Yes, pastinya ya. gitu. Oke. Nah, yang keenam. Nah, ini gue juga saranin banget ke Bimo karena studio ini telah berhasil juga membawakan series sebelumnya Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Studio Mappa sama juga yang bikin Attack on Titan Oh iya. season 5 ini. Hmm. Dan di sini ada series baru yaitu adalah Chainsaw Man. Oke. Nah, ini gue ketika lu bilang dia adalah yang sama nih kayak Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan, gue juga jadi penasaran sebenarnya Tan. Karena gue ngikutin Jujutsu dan gue ngikutin AOT. Sekarang muncul lagi. Muncul lagi. Yes. Ini bukan dari penulis yang sama ya. Yes, Cuma beda. dari studio yang sama. Yes. Tapi maksudnya kayak vibes-nya itu sama Bim, rada-rada dark, gore. Nah, tapi untuk yang di Chainsaw Man ini lebih dark lagi. Lebih dark lagi ya. Lebih dark lagi karena maksudnya di sini dia kan diadaptasi dari manga horor juga kan. Memang rada-rada gore gitu sih dengan salah satu yang bisa kalau misalnya banyak yang bandingin cewek di sini sama Gojo. Nah, bayangin Gojo tuh kuat kayak gitu Bim. Sangat amat kuat. Iya, itu Gila. dia baru belum keluarin full power lagi. Nah, Yes, itu yes. kekuatannya mirip-mirip dengan ada yang cewek di sini. Makanya itu Oke. disanding-sandingin mulu gitu. Iya, Padahal iya, sebenarnya ya gue juga nggak terlalu tahu sih gue ceritanya kayak gimana. Manganya udah tamat by the way. Manganya udah selesai. Manganya udah tamat. Tapi mau dilanjutin manga season 2. Bayangin, manganya ada season 2 loh. Dia baru season 1 manganya. Oke, ini menarik sih. Tadi gue udah sempat lihat trailernya juga ya. Trailernya juga dan kelihatan banget sih di sini juga akan ada beberapa adegan dewasa mungkin ya. Iya, betul. Gitu. Ada- Karena dari beberapa dari gore-nya tadi lu bilang dapat dan adegan Iya. dewasa dapat. Betul, itu Seperti juga itu. karena untuk tokoh utamanya sendiri ada pervert. Oh iya. rada pervert ya. Tapi di sini yang gue suka juga adalah desain ya. Desainnya itu dari tokoh utamanya tidak seperti tokoh utama pada umumnya Bim. Kayak Oke. villain kan. Tadi udah lihat kan. Udah. Kayak Udah lihat. gergaji, rada Iya. serem gitu. Jadi kayak kagak ada kalem-kalemnya gitu. Iya, nggak ada yang ketika Nggak heroik Yes, gitu. yes, betul, gue setuju sih. Nggak heroik Gitu. kelihatannya. Jadi itu yang menjadi salah satu kunci untuk buat teman-teman bisa ya who knows nanti mau cek silahkan cek dulu aja trailernya. Oke. Nah, ini yang ketujuh Tan. Hmm. Yang ketujuh itu lu baru ngasih tau gue tadi dan gue Iya. suka cukup tertarik yaitu Hmm. Blue Lock, Yes, nah ini sepak bola ya, sepak bola. olahraga. Nah, Olahraga, cocok sama lu yes. Bim. Gitu Karena gue kan. suka anime-anime itu yang mengangkat tema olahraga. Contoh ICL, ICL, Iya kan, terus ada Haikyuu, Haikyuu, ya, gitu. Kuroko, yes. ya. Terus ada Subasa tuh masuk gak sih? Subasa masuk. Subasa masuk. Iya. Dan sekarang ada lagi Blue Lock yang Blue mengangkat Lock. tema sepak bola juga. Sepak bola. Nah, Gitu. Blue Lock ini paling enak tuh sih gue ngebandinginnya, bukan membandingin ya, mensetarakannya dengan kayak Slam Dunk, Oke. kayak yang nggak ada power lah, Ahiro no Sora juga ada tuh. Nah, tapi kenapa di sini menurut gue rekomendasi banget karena di sini kayak ceritanya ya, ini secara garis besarnya ada kayak tempat penampungan. Hmm. Di situ semua
pemain-pemain hebat masih anak tapi Jepang itu dimasukin ke dalam untuk ditrainingin untuk menjadi striker nomor 1 di dunia. Di dunia ya, bukan di Jepang doang ya? Iya di dunia. Jadi di negara-negara lain juga ada proyek kayak gini gitu. Oke. Jadi ini di Jepang, ya di sini kayak semuanya untuk jadi striker loh Bim. Only striker. Only striker. Jadi nggak kayak dari back, kiper nggak. Jadi striker. Makanya di sini salah satu yang pengen ditekanin adalah ego. Nah itu aneh kan. Kan biasanya kalau anime-anime sport yang lain kan ngomonginnya mengenai kayak kerja sama tim. Di sini ngomongin ego coy. Jadi kayak seakan-akan gue harus kayak dapat bola, gue harus yang bikin gol, gue nggak mau ngoper, gue gini gitu. Jadi kayak anti mainstream lah untuk dari core. Biasanya kan core dari sport anime kan adalah ya kerja sama tim itulah ya, kayak kebersamaan. Tapi di sini kita ngomongin ego dari seseorang. Nah, tapi menurut gua ini adalah cukup realistis sih. Karena jujur gua suka main bola juga gitu ya, dan menjadi striker tuh emang lu perlu ego. Dimana ketika lu megang bola ya lu tuh tugas lu ngegolin, bukan ngoper lagi, bukan ngebangun tempo permainan, tapi tugas lu tuh ngegolin gitu. Dan menurut gua ketika tadi gua dapat sinopsisnya dari lu, ini akan menjadi salah satu anime terbaik, bukan terbaik, salah satu anime yang wajib ditunggu sih. Benar. Dengan ceritanya yang menurut gue mudah dimengerti dan cukup realistis dengan tipe-tipe permainan cari striker dan lain sebagainya. Iya, benar, setuju. Dan terakhir kalau misalnya di anime ini, maksudnya kita nggak ada di masukin kayak ada misteri, ada gini. Oh enggak, pure. Semuanya pure action dan pure kayak strategi dan lain-lain aja sih. Gitu, nggak ada yang kayak harus kayak iya nanti ini sama bapaknya ini siapa nih, terus ini nih keluarganya ini, nggak. Aduh. Ini pokoknya secluded ya. hanya di dalam training itu tersebut aja. Jadi nggak usah terlalu berat-berat mikirnya, di situ cuma tinggal nikmatin aja. Oke, Blue Lock. Blue Juni Lock, 2022 perkiraannya ya. Q3 kali ini, pokoknya yes. di season itulah. Season itu. Oke, nah yang ke-8 ini satu kita selipin dikit, ada movie. Ini adalah movie Bim ya. Ini adalah Dragon Ball Superhero. Judulnya rada pengulangan sih. Iya. Jujur waktu itu pas gue lihat Dragon Ball Superhero. Kenapa nggak Dragon Ball Superhero? Iya, Ya, Dragon Ball Superhero. Nah, boleh kan, atau nggak Dragon Ball Super aja? Atau apalah gitu ya. Bener pengulangan nih. Iya, kayak kan, rada janggal sih untuk rada soal janggal judul ya, sih gitu. kalau gue ya. Kenapa jadi ngomongin judul ya? Siapa tahu emang ceritanya bagus Oh kan? iya benar-benar. Oke. Tapi dari ceritanya tadi udah gue sempat ceritain juga ke lu lagi ya. Iya. Kalau misalnya mereka kan kedatangan dari Red Ribbons. Oke. Gitu ya, akan ada musuh-musuhnya tuh. Balik lagi, itu kan yang bikin kayak Android gitu kan. Android 17, 18 gitu. Di sini nanti akan datang lagi musuh baru dari si Goku-nya, ini ada si Gamma 1 dan Gamma 2 namanya. Gitu. Dan gua ngelihat apa ya jatuhnya ya? Bentuknya ya, visualnya ya. Cara villainnya si Gamma 1 dan Gamma 2 ini, terus dia juga mencoba animasi 3D. Iya, betul. Gitu. Betul. Gua kurang serak aja. Ini setahu gue pertama Bim untuk di Dragon Ball-nya ya. Iya. Karena movie-movie sebelumnya masih 2D gitu. Kecuali action scene-nya kadang ada 3D. Ini benar-benar 3D semuanya Bim. Gitu. Dan Rada itu, kurang lu ya? Iya, Kurang mungkin cocok karena lu gue ya? udah terbiasa nonton yang 2D kali Tan ya. Gitu udah ibaratnya Dragon Ball banget gitu. Tapi kali ini dia coba ngangkat 3D yang akhirnya gue ngerasa kok gini sih gitu. Kayak gue main game sebenarnya. Kayak gue main game di PS gitu. Iya. Gitu. Tapi ya kita menurut gue masih tetap worth it to watch sih, karena bener-bener kita kan nungguin juga ya lihat Gohan dan lain sebagainya. Bener. Flashback dan lain sebagainya itu perlu banget sih. Ngomongin Gohan lagi, jadi sebenarnya di sini tuh jadi salah satu yang perlu kalian perhatiin juga, karena di sini Gohan kayaknya akan kembali ke center stage lagi gitu, karena dia kan kalau dari sebelum-sebelumnya kelihatannya dia rada cupu gitu kan. Iya. Nah di sini dia akan ada lumayan ada scene banyak lah gitu kayaknya untuk di filmnya. Jadi buat teman-teman yang pecinta Gohan daripada Goku, lu juga? Gue Gohan bro. Oh ini mantap bro. Udah aja deh. Atau nggak gini? Oke, buat teman-teman ini nanti akan keluar di bulan April ya. April Q2. Q2. Pakai Q mulu deh. Tanggal 22 ya. Ini estimasi untuk keluar setidaknya di Jepang ya. Cantik tanggal ini. 22 April 2022. Asik. Sadis. Nah, yang ke-9. Nah, ini Bimo juga nih. Ini gue banget. Yaitu Boku no Hero Academia season 6. My Hero Academia ya. Yes, My Hero Academia ini. Itu dia. Gua Deku. Nonton ini ngabisin season 1 sampai season 5 tuh bisa gue bilang nggak nyampe 2 minggu. Oh, tergolong cepat itu ya. Tergolong cepet lah menurut gue gitu. Dan karena gue suka sama konsep ceritanya yang di 1 sampai 5 ya. Gitu, walaupun ada beberapa season yang menurut gue terlalu banyak apa sih filler ya. Iya,
Iya ada filler, Iya, bener sih ada yang kayak fillernya. gitu yang nggak Ada terlalu fillernya. nyambung sama ceritanya itu karena sedikit boring. Tapi ketika udah masuk ke core-nya, itu gue suka banget sama main ceritanya gitu. Dan di season 5 kan kita dikasih lihat ya judulnya tuh kalau nggak salah tuh My Hero versus My Villain. Pokoknya hero versus villain nih sekarang Oh, benar-benar iya. udah nabrak banget lah. Udah nabrak ya. Si Shigaraki, Tomura mau ketemu sama Deku dan Kawan-kawan tim-tim ya. Yes. gitu. Jadi ini kalau dibilang ini adalah turning point dari seri Boku no Hero Bim. Oke. Gitu karena mulai dari sini benar-benar akan masuk dark. Mau dibilang udah nggak nanggung lagi darknya, bener-bener kalau di season 5 di part episode terakhirnya itu udah masuk ke villain kan. Iya. Sebenarnya lumayan rada dark, apalagi yang diceritain si Tomura ngebunuh keluarganya kan. Iya. Iya kan? Apa itu menurut lu itu kurang dark? Apa di manga lebih dark lagi? Season 5 yang bagian-bagian villain akademianya Iya. itu kurangnya adalah di gore-nya. Jadi benar-benar di tone down, Bim. Kalau di komiknya itu wah itu gila. Gue pas baca tegang banget coy. Maksudnya nggak kan dia nggak secara sengaja pengen ngebunuh keluarganya itu sedih banget men. Tapi kan kadang ada beberapa kayak darah-darah itu di tone down. Nah di sini gue berharap dan memang dapat isunya bahwa di season 6 ini gore-gore itu akan lumayan dinaik-naikin dikit. Jadi nggak akan di tone down karena benar-benar di season 6 ini wah gokil men, maksudnya harusnya gokil. Parah banget. Iya. Kalau di manganya. Tapi kita belum lihat nih anime nih. Ya who knows, nanti kita lihat. Soalnya dari trailer pun masih belum bisa nunjukin kalau misalnya ini memang seperti yang teman-teman harapkan bahwa nanti untuk tingkat gore-nya akan nggak di tone down. Kita nanti bisa tunggu nanti aja ya gitu guys. Ini wajib banget sih My Hero Academia Season 6 gitu ya. Ini kemungkinan keluarnya di Q3 atau Q4 gitu. Please. Antara Maret atau Juni lah ya 2022 gitu. Habis meeting Q2 kalau nggak salah beres ya. Soalnya gue lupa sebutan seasonnya Bim. Soalnya kan dia ada sebutan season gitu loh. Iya. Q1 tuh season apa? Ini kan fall. Iya. Jadi Q2 season apa gue lupa. Pokoknya ya gitu lah ya. Tunggu lah ya. Pokoknya pasti keluar di Netflix ya sih? Enggak. Tapi selama ini sih Boku no Hero sih di Netflix keluar. Iya. Semoga lah. Gue berharap nih untuk ini. Dan yang terakhir nih ada Bleach Thousand Years Blood War Arc. Nah ini dia guys ya. Dari tadi lu waktu ini deh, gue sebelum gue yang bercerita tapi gue pengen nanya dulu. Dari trailer tadi lu nonton, pandangan lu gimana? Soalnya Bleach kan udah lama juga kan. Lama banget. Lu tahu pertama kali Bleach adalah dari Indosiar. Dari Indosiar ya? Iya, dari kartun TV lokal. Dari bener. Yes. Terus ada dari game juga kan? Dari game lu juga. bilang kan? Yes, nah, terus bener. lu nonton trailernya tadi bukan ekspektasi, pandangan lu deh gimana Bin? Karena ini I love Bleach. Man, I love Bleach. I love Bleach ya. What do you think? Oke, kalau gue tuh pertama ketika gue lihat nonton trailernya, yang pertama nostalgia udah pasti, gitu. Yang kedua lupa itu pasti. Udah lama banget dia. Iya. Gitu kan. 10 tahun men. 10 tahun. yang lalu loh. Ini Iya. kelar 2012 di season terakhirnya. Iya 10 tahun ngapain Gitu. aja. Itu Gua kan, dia. manganya udah selesai kan. Makanya udah tamat. Dilanjutin lagi sama Titik Kubo. Kok lu adu sih? Ya, gue kadang udah sedikit mager, udah kalau udah kelar udah ditutup. Gue juga nggak baca manganya, tapi ditutupnya dengan baik nggak? Ditutupnya dengan buruk. Oh makanya dilanjutin. Makanya di sini. Oh. Makanya banyak yang bilang ini adalah redemption arc buat Titik Kubo gitu karena Bleach di manganya tuh endingnya rada kurang. Makanya diharapkan semoga di Thousand Year Blood War ya. Pokoknya di season terakhir ini adalah semoga mungkin bagian-bagian ceritanya mungkin ada yang di tweak dikit gitu loh. Oke. Diharapkannya gitu dari animasinya. Soundtracknya bagus kan? Suka gue. Apa ya? Ngebeat banget gitu loh. Karena banyak yang ngakuin juga Bim memang dari antara Big Three Naruto dan One Piece dan Bleach ini adalah dengan pemilik soundtrack terbaik di Big Three. Oke, tapi Gitu. sekarang tuh Big Three-nya siapa sih? Sekarang Hah? nggak ada yang official secara bilang Big Three karena Big Three itu cuma untuk sebutan yang 3 itu doang. Kalau sekarang tuh mungkin saingannya siapa ya? Gua Udah susah sih ya. Udah banyak juga sih lupa sih. sebenarnya yang bagus-bagus. Mungkin Attack on Titan salah satunya kali. Enggak, Attack on Titan beda server. beda publisher. Oh beda publisher. Jadi itu Big Three itu sebutannya cuma bentuknya di buku Shonen Jump doang. Oh. Itu kan dia kalau nggak salah Kodansha ya. Gue lupa deh. Gitu. Oke, nah itu ada beberapa tadi ya. Ada tadi Bleach. 10. 10. Ya, Ada 10 10 ya. anime yang wajib banget kalian tonton di tahun 2022. Betul Gue banget. yakin ketika kalian nontonin semua, ya bau bawang dikit lah ya. Udah pasti ada lah timbul bau-bau itu.
Dia tadi gue udah nahan nafas nih. Selama Kurang kita Udah bawa dapur gue ya, ini. udah dapur nih. Gitu. Tapi buat teman-teman di sini maksud gue adalah setuju atau enggak bahwa orang akan wibu pada waktunya. Setuju. Karena gue tuh lagi on progress, gue gak mau ngelawan. Iya Bagian kan? dari proses, walaupun tadi Iya pas gue, aduh dikit lagi gitu. Kayak udahlah proses, biarin aja gitu. Gitu gue masih misteri loh, kenapa disebutnya bau bawang sih, gue juga bingung. Oh deh. gue tahu. Boleh Sedikit nggak? ya, Kasih sedikit tahu ya. dikit. Ini adalah fun fact anim, dan anim. Gitu ya. Dimana bau bawang, karena orang-orang yang suka anime, ibaratnya freak anim lah ya. Mereka tuh nontonin anim terus, Iya, sampai dia terus? tuh lupa mandi. Oh. Paham nggak sih? Di kamar terus, maksudnya lo analogi Iya, itu di iya, kamar iya, terus iya. ya nonton anim ya. Iya, iya. Gitu. Mungkin kebetulan yang menciptakan bau bawang itu dia nonton anim terus, Nonton dan anim emang terus. sebenarnya dia jarang mandi, Jarang mandi. kan. Oh, makanya bau Jadi akhirnya bawang. dicap lah. Anjay, gue baru tahu loh itu. Kan? Baru tahu sekarang gue. Karena jujur gue pas abis nonton anim terus jadi lupa mandi, Bang. Iya sih, apalagi kalau maraton ya, Lagi binge watch seru, ya. iya gitu. Oke lah ya untuk top 10 Untuk 2022 rekomendasi ya, dari rekomendasi kita, ya. dari gue lah ya. Dari lo dan Untuk, dari gue juga. Dan dari Bimo tadi yang Ada ada beberapa. beberapa juga buat teman-teman, pokoknya harus banget nonton. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi lain atau mungkin ada top 10 lain, silahkan komen di bawah menurut pendapat kalian masing-masing ya. Wajib gitu. Oke. Kalau ada mau review film lainnya juga bisa langsung aja ya, tulis di kolom komentar. Betul. Follow sosial medianya Movie Freak, ada di Twitter, Instagram, dan TikTok tentunya. Yes, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen. Alright. Alright, smart viewers. Ya, mungkin kita tutup dulu, nanti minggu Yes. depan kita akan kembali lagi ya Bimo. Oke, akhir kata Nathan pamit. Bimo pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.